Langsung saja kita akan bahas bagaimanakah prospek IPO Asli. Sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Asri Karya Lestari Tbk, Bapak Sujatmiko. Selamat sore, Selamat Pak sore. Sujatmiko. Apa kabar Bapak? Baik. Akhir-akhir tahun sibuk ngurusin IPO karena tahun depan ya mau IPO-nya Pak di Januari ya Pak ya? Iya betul. Jadi awal tahun. Awal-awal tahun. Mudah-mudahan beruntung. Kenapa Anda bilang mudah-mudahan beruntung? Apakah dari Asli sendiri melihat akan ada banyak dinamika yang terjadi di 2024, Pak Sujatmiko? Ya, jadi di awal tahun itu biasanya ada sesuatu yang diperhatikan. Makanya kita benar-benar ngambil momentum itu di awal tahun seperti itu. Kan habis liburan panjang, ya kan? Biasanya orang mau apa nih? Nah, ternyata mungkin dilihat ini sahamnya asli, tidak palsu, asli. Asli tidak palsu, dan biasanya awal-awal tahun memang kan market butuh engine begitu ya. Dan kehadiran emiten-emiten baru yang akan IPO bisa jadi engine tersendiri. Sebelum kita kemudian melihat seperti apa planningnya Asli ini nanti pasca IPO, kita pengen dengar juga dan pengen tahu seperti apa sih perusahaan ini. Karena yang sedikit saya baca, ini bergeraknya di infrastruktur, sektornya begitu ya. Dan kemudian juga sudah cukup lama juga berkiprah sampai akhirnya memutuskan untuk listing nih Pak Sujatmiko. Ya, jadi perusahaan Asli ini sudah berdiri tahun 2008. Ya, dulu awalnya kita memang perusahaan ini sebagai phone box spesialis awalnya. Nah, tapi berkembang kita ke pekerjaan-pekerjaan pondasi, pekerjaan erection, dan pekerjaan-pekerjaan fasilitas umum yang lainnya. Nah, di tahun 2014 kita diberikan kesempatan tuh menjadi general kontraktor. Jadi diberikan kesempatan membangun proyek flyover seperti itu. Nah, selanjutnya tahun 2017 kita mencoba membangun proyek di APBN, diberikan kesempatan juga. Dan sampai saat ini kita terus mengerjakan proyek-proyek strategis nasional seperti itu, Mbak. Berapa persen Pak pengerjaan proyek-proyek strategis nasional sekarang yang lagi dikerjakan oleh Asli, Pak? Kalau dari total omsetnya kira-kira hampir 60% itu proyek strategis nasional. Seperti proyek-proyek di IKN, proyek-proyek jalan tol di Jawa dan di Sumatera seperti itu. Kalau dilihat dari sisi infrastruktur, kemudian juga konstruksi gitu ya yang dilakukan oleh Asli ini akan seperti apa sih Pak? Atau seperti apa sih growth dan pertumbuhannya begitu ya selama mungkin 15 tahun berkiprah sebagai perusahaan yang bergerak di industri ini. Selain mengerjakan proyek-proyek strategi nasional, dari Aslinya sendiri growth-nya, pertumbuhannya seperti apa Pak Sujatmiko? Jadi kita tiap tahun punya revenue ya kira-kira itu pertumbuhannya 30-50% setiap tahun. Bahkan di tahun 2020 ke COVID-19 saja, karena proyek kita ini proyek strategis nasional, jadi tidak turun itu revenue-nya, omset tidak turun. Maka dari itu kita punya keberanian ya untuk di tahun 2023 dan akan melantai di 2024 awal tahun ini ya kita benar-benar lanjut untuk go public supaya kita mendapatkan peningkatan modal nanti juga dan juga kita bisa membesarkan perusahaan ini dengan status dengan TBK seperti itu. Tadi Anda juga udah lihat ya beberapa pengalaman dari Asli mengerjakan beberapa proyek-proyek. Saat ini yang sedang running proyek apa saja nih Pak Sujatmiko? Yang pertama kita sedang bangun flyover Delta Mas, punyanya grupnya Sinarmas di Cikarang. Terus ada lagi overpass di KM 71, jadi menghubungkan dua kawasan yang terbelah akibat tol Cipularang. Itu pemiliknya adalah ownernya Salim Group. Dan juga ada di Pemda Sulawesi Selatan, kita buat jembatan melengkung, tadi juga ada videonya, dan juga banyak lagi tol-tol yang ada di Jawa maupun di Sumatera seperti itu. Ini berarti yang lagi running berjalan begitu ya. Yang akan dibidik di 2024 akan seperti apa nih Pak Sujatmiko? Karena kan hampir sebagian besar proyek strategis nasional. Tapi ada yang mungkin tidak strategis secara nasional ya. Mungkin yang akan berdasarkan tender mandiri atau lain sebagainya yang mungkin dikerjakan oleh Asli sendiri gitu ya. Ini seperti apa? Jadi kalau kita memang mengutamakan proyek strategis nasional, karena dia dalam kondisi apapun dia tidak dihentikan masalah untuk programnya dan keuangannya. Yang kedua baru kita bidding untuk proyek APBN ataupun APBD.
baru yang ketiga swasta nasional. Nah, kita di 2024 sudah punya strategi, ya tadi itu dengan punya pengembangan usaha di bidang alat berat dan beton, kita akan ambil itu di sektor-sektor yang akan kita kembangkan. Di APBN kita punya di Jawa Barat itu kita sudah mengikuti tender dan namanya proyek flyover Nurtanio, terus juga underpass Cilalan Cilangkap dan jalan tembus ke Gede Bage, seperti itu sudah dalam proyek klarifikasi. Nah, mudah-mudahan tahun 2024 itu bisa kita peroleh seperti itu. Oke, berarti sudah ada yang diincar juga proyek-proyek besar begitu ya. Betul. Di tahun 2024. Sepanjang 2023 tadi Anda sudah mengatakan bahwa growth-nya bisa di 40-50% ya. Betul. Pak ya setiap tahun. Betul. Karena memang hampir sebagian besar proyeknya adalah proyek strategi nasional yang tetap running begitu ya. Dan kemudian di 2023 ini rapotnya seperti apa? Bisa tumbuh lebih dari angka tersebut ataukah memang masih dalam median yang sama Pak Sujatmiko? Jadi kita di September ya, di September 2023 kemarin ini sudah angkanya kenaikannya 35% dari yang di tahun 2022. Jadi kita sangat optimis nanti di akhir tahun di Desember ini di buku sekarang bisa sesuai target yang sudah kita proyeksikan seperti itu, Mbak. Ini biasanya para investor suka melihat data-data ini yang ada di layar televisi ya, dari mulai book value-nya, kemudian price to book value-nya di 1,3 sampai 1,6 itu berarti relatively masih di bawah rata-rata, artinya masih lebih cukup affordable. Kemudian ada growth profit margin di 32% tadi sesuai dengan apa yang dimentionkan oleh Pak Sujatmiko di level-level angka yang memang cukup baik begitu ya, performnya sangat baik, net profit marginnya juga di 13%. ROE dan ROA ini balancing antara return on equity dan juga return on asset yang cukup terjaga baik, under 5%, 3,14 dan 2,81%. Dan ini yang paling penting ya, debt equity ratio biasanya juga menjadi salah satu poin penting dan ini masih di 10,82%. How to handle it dengan level yang cukup lumayan relatively kecil. Kita tahu perusahaan konstruksi, kemudian infrastruktur, debt to equity ratio-nya lumayan cukup besar gitu ya. Untuk beberapa yang partnya BUMN pun juga cukup gede-gede gitu ya kalau kita lihat dari angka DER-nya gitu ya. Seperti apa nih Asli kemudian bisa membuat atau memaintain angka-angka rasio keuangan yang cukup baik dan terjaga? Jadi gini Pak, jadi makanya kita pada saat IPO ini kita mengambil beberapa perusahaan yang menunjang. Jadi namanya tadi ya Mbak, tadi PT Manyar Prima Konstruksi dan PT Bumi Prima. Jadi itu yang akan, karena dia ini adalah perusahaan bergerak di bidang alat berat. Kita tahu 15% dari infrastruktur itu adalah alat berat, 15%. Dan 30% itu adalah dari beton. Ya makanya kita ambil itu. Jadi kita istilahnya konstruksi, perusahaan konstruksi hilirisasi. Jadi dari hulu sampai hilir kita ambil. Jadi Asri Karya Lestarinya tuh sendiri untuk main kontraktornya atau general kontraktor, sedangkan PT Bumi dan PT Manyar itu sebagai hilirisasinya seperti itu. Jadi kita bisa ambil semua pekerjaan yang ada di sektor infrastruktur itu. Karena ada another parties gitu yang ikut juga mensupport dari si Asli ini begitu ya. Sehingga ada banyak angka-angka dari sisi rasio keuangan yang cukup terbalance dengan baik. Termasuk juga yang satu ini pendapatan per 30 Juni 2023 sudah sampai di 92%. Kemudian pendapatan sewa juga ada ya. Jadi jasa konstruksi dan juga sewa ini mencakup 8%. Berarti total keseluruhannya adalah 100%. Akan ada yang digenjot lagi lebih dalam kah begitu ya dari jasa konstruksi maupun sewa ke depannya, apalagi nanti kan akan lebih ke alat-alat berat gitu ya. Berarti nanti konsentrasinya juga mungkin sewa lebih digenjot lagi kalau misalnya investasi di alat berat jauh lebih besar lagi nih Pak Sujatmiko. Ya makanya itu kita kan untuk nanti perolehan dana IPO yang 125 bio itu tadi 64%-nya kita investasikan untuk setoran modal ke anak usaha. Nah, anak usaha itu untuk tadi itu pembelian alat berat dan pembangunan Beijing Plan. Nah, disitulah genjotan. Nah, kita memang karena kemarin masih minim ya investasi di situ. Nah, dengan adanya dana segar itu kita akan
menambah ya kan jumlah alat dan jumlah batching plan, otomatis menaikkan jumlah rasio profitnya nanti itu.